biner ya, 2 pangkat 0, ini 2 pangkat 0. Jadi dia pakai sistem pergeseran. Jadi apabila data ini digeser ke kanan ya, bit LSB ini kan masuk ke carry ya. Jadi bit yang terakhir ini akan masuk ke carry. Nah, ini akan masuk ke carry. Apabila carry-nya sama dengan 0 berarti dia genap. Apabila carry-nya 1 dia itu ganjil. Nah, kalau kamu lupa bisa kamu cek lagi perintah RAR atau rotate accumulator right. Jadi dia di rotate, digeser ke kanan 1 bit. Nah, itu kalau misalnya bila carry menjadi 0, maka program melompat ke langkah 7. Kita lihat langkah 7, naikkan petunjuk register M 1 alamat. Jadi kalau bit carry-nya menjadi 0, misalnya digeser bit carry-nya 0, berarti dia kan genap ya. Berarti nilai D ini tidak dihitung. Jadi tidak dihitung karena dia genap. Yang dihitung kan kalau ganjil. Maka kita akan berganti alamat, dari alamat 9000 kita ganti ke alamat 9001. Itulah artinya naikkan penunjuk register M 1 alamat, atau boleh juga kamu tuliskan menambahkan isi register HL dengan 1, boleh. Jadi 9000 tambah 1 kan jadi 9001. Kita pindah alamat untuk data berikutnya atau alamat berikutnya. Ini apabila dia genap. Nah, kalau apabila ganjil gimana? Naikkan isi register D sama dengan 1 angka apabila data ganjil. Jadi si D penghitung data ganjil ini tambah 1 kalau dia ganjil. Nah, kita kan punya data di alamat 9000 kan data genap ya, berarti kita lompat ke sini, ke nomor 7. Jadi tidak ada penghitung di D. Naikkan petunjuk register M 1 alamat untuk data berikutnya. Oke, kita naikkan jadi alamat 9001 ya di sini. Nah, ini jadi HL-nya jadi 9001 karena kita sudah naikkan 9001. Nah, otomatis si M ini udah berubah, bukan 04 lagi tapi 07. Jadi si M ini mengikuti alamat HL ya. Nah, kurangi register C dengan 1. Jadi yang C ini kan ada tadinya kan 11 buah ya data yang mau kita cek. Karena di alamat 9000 itu udah kita cek, maka data tinggal kan dikurangi 1 jadi 9001 sisi. Jadi bukan 11 lagi tapi sudah 10 karena dikurangi 1. Nah, selanjutnya bila register C belum sampai 00 maka ulangi ke langkah 3. Artinya apabila si register C ini belum 00, artinya belum habis semua dicek ya, karena kan ini akan berkurang terus seiring pengecekan kan akan berkurang terus. Nah, kalau belum sampai 00 berarti belum habis alamat yang akan kita periksa. Maka lompat ke langkah 3. Nah, mengambil data dari petunjuk register M. Kita ulangi, kita ambil lagi data 07 ini, terus kita geser lagi ke kiri ya, kita geser ini ke kiri. Nah, kalau ini kan sudah jelas carry sama dengan 1 ya. Nah, ini ya, karena pas digeser kan nilai LSB yang ujung ini kan masuk ke carry itu 1. Bila carry menjadi 0, maka program melompat ke langkah 7. Nah, tidak 0 kan, karena dia ganjil, maka ini tidak dieksekusi. Dia akan lanjut ke nomor 6 ya, karena dia tidak memenuhi syarat. Naik ke sini nomor 6, naikkan isi register D menjadi 1 angka. Berarti si D ini berubah dari 00 menjadi 01 nilainya ya. Artinya bilangan ganjil terhitung. Ada 1 buah bilangan ganjil yang terdetek. Selanjutnya, naikkan penunjuk register M, pindah lagi alamat dari 9001 ke 9002. Kurangi register C dengan 1 dari 10 jadi 0F. Terus bila register C belum 00 ya, maka ulangi lagi. Nah, ini akan terus berulang sampai syarat ke-8 ini terpenuhi. Kurangi register C dengan 1, kurangi hitungan jumlah data sampai 00. Nah, jika sudah 00 ya, bila register C belum sampai 00 maka ulangi ke langkah 3. Tapi kalau sudah 00 tidak diulangi tapi lanjut ke langkah 10 yaitu program selesai dan hasil telah berada di register D. Nah, itu dia program perulangan. Nah, untuk program perulangan ini sendiri memang agak susah dimengerti, tapi jika video ini kalian ulang terus, nah ini mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi tidak bisa dalam sekali dengar langsung mengerti ya. Tapi kalau sudah mengerti ya bagus. Nah, kalau kita tuliskan ke dalam flowchart, nah ini lebih mudah dipahami kalau sudah masuk ke flowchart. Jadi seperti ini, penggambaran dari algoritma yang udah kita bangun. Jadi ada mulai ya, ini udah ngerti. Terus
bikin kotak proses HL sama dengan 9.000. Ini untuk algoritma yang pertama, yaitu memasukkan pengisian alamat awal ke memori ke penunjuk register M. Nah, ini dia maksudnya HL 9.000. Terus kita isi ya di algoritma kedua, mengisi register C dengan 11, mengisi register D dengan 00, terus memindahkan dari memori ke register A, ya, kita pindahkan. Kenapa kita pindahkan ke register A? Agar bisa mengeksekusi program RAR. Kalau tidak dipindahkan ke A, maka nggak bisa digeser, ya. Itu sudah ketentuan dalam pemrograman. Nah, jadi kita pindahkan dia ke A dulu pakai perintah move M, A, kita pindahkan ke A, baru bisa kita pindahkan bit LSB ke carry dengan perintah RAR, ya, rotate accumulator right. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah percabangan ini, atau percabangan, namanya percabangan atau kondisi. Nah, ditanya ya, apakah carry sama dengan 1? Nah, yang ini menggeser, ini kan menggeser, terus bila carry menjadi 0 maka program lompat ke angka 7. Jadi di sini ditanya apakah carry sama dengan 1? Nah, tidak kan? Kalau tidak, katanya lompat ke langkah 7. Nah, ke bawah. Nah, di sini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7. Nah, ini langkah 7. Maka di sini kita bikin cabang ini ke langkah 7. Nah, untuk algoritma kondisi harus dituliskan dalam bentuk flowchart belah ketupat seperti ini. Tidak boleh bentuk kotak, ya, harus belah ketupat karena dia kondisi atau percabangan. Nah, ini ke sini, tapi kalau dia C sama dengan 1 tidak melompat. Ya, kalau C sama dengan 1 artinya kan ganjil. Nah, berarti dia masuk ke langkah berikutnya di sini. D plus 1 artinya dihitung, ya. Terus baru masuk ke sini LL plus 1. Nah, terus nilai C dikurangi 1, ya, dari 11 jadi 10. Ditanya, apakah ketika C ini dikurangi 1 jadi 00 ini? Z, ya, Z itu adalah bit 0, ya. 0 itu kan bit 0 itu kalau hasil pengurangan di sini menjadi 00 maka bit 0 sama dengan 1. Di sini ya. Kalau misalnya belum 00 maka bit 0 sama dengan 0. Jadi apakah 0 sama dengan 1? Tidak, artinya belum 00 maka dia akan melompat ke langkah 3. Nah, ini sesuai dengan algoritma. Nah, coba nanti dilihat, bisa kamu print yang algoritma terus samakan dengan flowchart ini. Nah, selanjutnya untuk untuk program, nah seperti ini. Dari program pertama, ya, pengisian data ke pasangan register H itu LXH, 9.000. Terus memasukkan nilai 11 ke C, MVI C, ya. Ini untuk data, pengisian data. MVI D, 00 ini juga pengisian data. Itu pindahkan dari register M ke register A itu pakai perintah move. Terus memindahkan bit LSB ke carry itu pakai perintah RAR. Terus pertanyaan ini yang apa? Ini yang percabangannya, ya, yang ini. Nah, yang ini ditanya apakah carry sama dengan 1, ya. Nah, itu pakai perintah JNC. JNC itu sebenarnya ada di atas, ya, di mnemonic yang di atas. Nah, JNC itu jump if not jam kalau tidak ada carry, jam non carry. Jadi apabila tidak ada carry atau carry sama dengan 0 maka jam kemana? Ke subhan. Nah, subhan ini di sini. Jadi kalau carry sama dengan 0 maka dia akan lompat ke sini, tidak mengeksekusi yang ini. Tapi kalau ada carry, jam ini kan jam if non carry, artinya jam kalau nggak ada carry. Tapi kalau ada carry gimana? Nggak jam, dia akan mengeksekusi di bawahnya INRD, ya, terus INRL, ya. Ini jumlahkan D, tambahkan D, tambahkan L, kurangi C, terus JNZ ulang. JNZ ini untuk yang di sini, yang perintah perulangan yang di bawah itu 0 sama dengan 1. Dia bilang jump if non zero, artinya lompat kalau 0 belum 1. Nah, non, ya, non zero artinya 0 tidak 1. Nah, kalau 0 1 artinya sudah selesai, ya, berarti si C ini sudah nilainya 00. Tapi kalau belum selesai maka dia akan lompat ke label ulang. Nah, ulang mana ini dia? Ke sini dia akan lompat.
ke langkah berapa tadi? Langkah 3, JNZ ulang ke sini, ke atas. Nah, setelah itu kalau misalnya 0 sama dengan 1 berarti jangan lompat, berarti dia ke bawah. Selesai. Nah, ini adalah bentuk pemrogramannya. Jadi dalam menuliskan program ini nggak perlu ada penjelasan lagi, jadi cukup di sini aja, label sama mnemonik. Nah, ini yang kita perlukan. Oke, cukup sekian untuk penjelasan contoh program yang kedua. Nah, silahkan diulang-ulang video ini untuk memperlancar. Di bawah juga ada beberapa program ya. Seperti ini bisa mengisi blok alamat dari 8000 sampai 8005 dengan data 00. Nah, ini ada contoh programnya. Ada 2 tipe, ada tipe langsung yang nggak butuh perulangan, jadi langsung diisi satu persatu. Ada juga contoh program yang ada perulangannya. Terus ini juga ada ya. Nah, ini juga pengisian juga dengan berbagai bentuk program. Jadi program itu nggak stuck satu. Misalnya kamu jadi programmer, terus kamu disuruh bikin program. Nah, antara programmer 1 dengan programmer 2 itu tidak mungkin sama. Ya, cara hasil programnya pasti berbeda. Nah, ini contohnya. Jadi satu perintah aja itu bisa beberapa bentuk program. Kalau sama berarti itu nyontek. Jadi nggak ada programmer yang akan sama dalam memprogram. Nah, ini contohnya. Terus ada juga yang ini ya. Jadi ada banyak di sini di bab ini contoh pemrograman. Nah, bisa dilihat untuk penjelasan sudah sampai di sini ya untuk bab ini. Terima kasih.